Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Saksi dan Sumpah Palsu di Pengadilan Subuh Salam 1318 yang beranggota Nurhayati NIM 111993, Farhan NIM 111905, Nurul Iza NIM 119107. Kelas HKIC. Kemudian pengertian saksi dan sumpah palsu di pengadilan. Saksi salam bahasa Arab disebut al-sahadah, yaitu orang yang mengetahui atau melihat, yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi. Syarat menjadi saksi secara garis besar ada 5, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak merugikan orang lain. Kemudian hukum memberikan saksi adalah fardu kifayah. Dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang meyakinkan perkara tersebut, maka fardu kifayah baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Kemudian keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan yang sesungguhnya, maka menyatakan keadilan lain daripada keadilan yang sebenarnya dengan dikehendaki atau dengan disengaja oleh yang bersangkutan atau saksi. Menurut Malik, dengan sumpah hak penggugatan dapat ditetapkan yang diikuti dengan penetapan hal-hal yang diingkari atau dibantah oleh tergugat. Kemudian sumpah juga dapat membatalkan penetapan hak-hak tergugat jika ia mengakui gugurnya hak-hak tersebut dalam arti posisi penggugat lebih kuat sebab dan alasannya dibanding posisi tergugat. Prosedur penanganan kesaksian palsu di pengadilan. Kekuasaan kehakiman didefinisikan. Kekuasaan kehakiman didefinisikan sebagai kekuasaan negara yang memerdekakan untuk menyelenggarakan peradilan guna menggunakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut Undang-Undang. Nomor 2 yaitu adalah susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang. Dan selanjutnya, oleh karena itu, kebebasan kehakiman tidak bersifat mutlak, maka kebebasan kehakiman tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak dan tanpa batas yang cenderung menjurus kepada kewenang-wenangan. Yaitu selanjutnya, kekuasaan kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pasal ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, maka ketentuan yang diatur Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1966 tidak bertentangan dengan kemurnian pelaksanaan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang 1945 dan kebebasan kehakiman. Arti pentingnya pengambilan sumpah terhadap kekuatan pembuktian keterangan saksi. Proses peradilan memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Tahap ini menentukan penyelesaian terhadap suatu perkara, karena alat bukti untuk mengungkapkan fakta suatu perkara akan dihadirkan. Menurut pasal 184 ayat 1 KUHP, antara lain, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Saksi yang pertama kali diperiksa adalah saksi korban, dan setelah itu baru saksi yang lain yang dipandang relevan dengan tujuan pembuktian mengenai tindak pidana yang didakwakan pada terdakwa. Yang terakhir, kesimpulan.
Sumpah palsu atau keterangan palsu adalah delik formil atau formil delik, artinya perumusan unsur-unsur pasalnya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Delik sumpah palsu tersebut dianggap telah selesai atau terpenuhi dengan dilakukannya perbuatan yang dimaksud dalam rumusan delik tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.